Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas sesi 16, evaluasi akhir untuk mata kuliah Entrepreneur Project 2. Dan saat ini saya akan mempresentasikan tentang McKinsey 7S, di mana studi case pada sesi ini saya ambil dari perusahaan tempat saya bekerja, yaitu di BSS Parking. Perkenalkan, nama saya Felix Panjaitan dan dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Dr. Erik Haryanto. BSS Parking, seperti yang saya sudah paparkan di materi-materi sebelumnya, bahwa BSS Parking merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengenalan alat dan mesin parkir serta sistem software baik untuk lokasi parkir seperti rumah sakit, bandara, pelabuhan, mal, perkantoran, perumahan maupun objek wisata. BSS sendiri berpengalaman sejak tahun 2015 di bidang pelayanan dan manajemen parkir dan sudah mengelola serta melakukan pemasangan di lebih dari 300 titik lokasi yang tersebar baik di dalam maupun di luar negeri, di mana BSS terus berinovasi dan mengembangkan layanannya. BSS Parking menyediakan berbagai produk dan jasa seperti mesin parkir, aplikasi parking system, sistem pembayaran non-tunai, dan manajemen SDM yang mengedepankan pada profesionalisme layanan, keamanan, serta kenyamanan bagi pengguna parkir. Dalam 7S ini, saya mulai dari strategi perusahaan, di mana saat ini BSS Parking fokus pada pencapaian goals perusahaan yang sudah ditetapkan untuk 3 tahun ke depan, seperti mengakuisisi 200 lokasi pengolahan di seluruh Indonesia. Sehingga beberapa strategi yang dijalankan sepanjang tahun 2023 hingga tahun 2024 yaitu: 1. Ekspansi dengan membuka 5 kantor cabang di Kota Denpasar, Manado, Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Selain itu, berkolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti perusahaan startup teknologi, kompetitor, perbankan, vendor mesin, Pemda, dan payment agregator dalam rangka membuka peluang ekspansi baru. Yang ketiga, mendevelop fitur baru di aplikasi parkwest.id yang merupakan aplikasi yang didevelop oleh BSS sendiri dan meningkatkan performa dari mesin dan sistem parkir BSS. Dan yang keempat, merekrut talenta baru dan meningkatkan skill dari setiap karyawan BSS untuk mendukung implementasi dari strategi perusahaan. 7S yang kedua yaitu struktur organisasi perusahaan, baik vertikal maupun horizontal. BSS Parking menerapkan struktur perusahaan yang cukup kompleks dengan mengadopsi sistem korporasi yang deep atau dalam dan wide atau lebar. Struktur organisasi perusahaan di BSS sebagai berikut, di mana tim di BSS dibagi atas beberapa departemen secara fungsional dan dipimpin oleh seorang manajer seperti Marketing and Brand Department, Project and Maintenance Department, Logistic and Procurement Department, Human Resources Department, Operation Department, Finance and Accounting Department, dan Product Development Department. Tingkatan atau jenjang jabatan di BSS secara garis besar dibagi 3 level, yaitu bottom, middle, dan top management. Bottom level terdiri dari jabatan seperti staff, officer, admin, dan leader. Sedangkan middle management level terdiri dari SPV, core wheel, assistant manager, dan manager. Dan top management sendiri terdiri dari GM, VP, dan C-level yaitu CEO, COO, CMO, dan CFO. Koordinasi dan komunikasi antar departemen dan level dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Secara langsung bisa melakukan komunikasi grup chat seperti WA, Telegram, dan lain-lain. Sedangkan secara tidak langsung melalui rapat, baik rapat yang bersifat insidental atau koordinasi maupun rapat rutin seperti briefing, rapat evaluasi mingguan atau bulanan, dan rapat perencanaan. Adapun koordinasi lainnya terkait dengan program kerja dilakukan melalui aplikasi task management yaitu monday.com. Aplikasi ini berguna untuk memantau setiap task sesuai teori Kanban sistem agar dapat dimonitor setiap progresnya. Setiap pengambilan keputusan yang bersifat strategis dan membutuhkan anggaran biaya serta perencanaan yang lebih detail karena melibatkan multi departemen maka akan diputuskan tersentralisasi. Selain itu akan diputuskan di departemen masing-masing atau secara langsung case by case. 7S yang ketiga yaitu sistem perusahaan. BSS Parking menerapkan sistem operasional
prosedur atau SOP dalam kegiatan sehari-hari. Setiap orang dan jabatan dalam organisasi memiliki tugas, tanggung jawab, serta job description yang masing-masing dilakukan secara terintegrasi. Sistem perusahaan dijalankan sebagai berikut. BSS menerapkan sistem KPI untuk beberapa goals tertentu, seperti omset yang tercapai, acquisition growth, tingkat kepuasan pelanggan, tingkat kepuasan karyawan, AR dan AP turnover, deal to leads ratio, hire to apply ratio, dan lain-lain. BSS juga menerapkan metode Kanban dalam memonitor setiap pekerjaan di masing-masing departemen dan jabatan. BSS menggunakan aplikasi monday.com dan Trello agar semua task bisa diselesaikan dengan target dan diselesaikan sesuai dengan target timeline yang sudah disepakati bersama. Inovasi yang dilakukan dalam sistem perusahaan yaitu dalam organisasi BSS tahun ini, kontrol dilakukan oleh supervisor, manager, dan top management dengan menggunakan tools Kanban yaitu Monday dan Trello. Evaluasi atas kontrol dilakukan secara rutin setiap bulan agar program kerja bisa berjalan secara efektif dan sesuai dengan goals dan strategi yang sudah ditentukan. 7S yang berikutnya itu skill kompetensi dalam perusahaan. BSS Parking sebagai perusahaan yang core bisnis ada di sektor jasa dan pengolahan dan pengadaan sistem alat parkir memiliki fokus pada kualitas layanan yang diselenggarakan oleh tim dan sistem. Setiap tim atau talenta di BSS diwajibkan memiliki standar performa yang tinggi agar dapat memberikan kepuasan optimal kepada pelanggan. Ada 3 level skill yang diimplementasikan di BSS Parking, yaitu yang pertama hard skill, adalah kemampuan yang dapat setiap orang asah melalui berlatih dan juga dengan menempuh jenjang pendidikan. Kemampuan ini dapat dipelajari menyesuaikan dengan minat serta bidang yang dipilih dalam program studi di kuliah ataupun mengikuti berbagai kursus. Contohnya, kemampuan bahasa, programming, Microsoft Office, digital marketing, SEO, software troubleshoot, instalasi Windows, Canva untuk desain grafis, dan lain-lain. Skill yang kedua yaitu soft skill, dapat dikatakan sebagai keterampilan bawaan atas sifat seseorang dan tidak bisa dipelajari secara formal. Soft skill didefinisikan sebagai atribut serta ciri kepribadian seseorang yang dapat mempengaruhi hubungan interpersonal dalam lingkungan yang pekerjaan, seperti contohnya yaitu komunikasi, leadership, teamwork, team management, kolaboratif, creativity, adaptasi, dan lain-lain. Dan inovasi yang BSS lakukan pada tahun ini yaitu dengan mengadakan sharing session fokus pada meta skill. Meta skill sendiri merupakan suatu keterampilan tingkat tinggi yang memungkinkan seseorang bisa beradaptasi dan berkembang di berbagai kondisi ataupun lingkungan. Hal ini kami dapatkan dari metode yang dipaparkan oleh Arsyad Rashid, yaitu Ketua Kadin Republik Indonesia. Contoh meta skill yang wajib dimiliki oleh tim BSS seperti problem solving, kemampuan untuk belajar, emotional intelligence, adaptasi, inovasi, dan kreativitas. S yang berikutnya itu penempatan saat dalam perusahaan. BSS Parking memiliki prinsip the right man in the right place, sehingga dalam proses rekrutmen dan onboarding Departemen HRD memastikan bahwa posisi-posisi yang ada diisi oleh talenta yang tertepat sesuai skill, passion, dan pengalamannya. Beberapa poin penting dalam penempatan staf di BSS yaitu, yang pertama, rekrutmen dilakukan berdasarkan kebutuhan posisi di masing-masing departemen. Yang kedua, untuk mendukung goals BSS di tahun 2024, perusahaan fokus pada ekspansi dan product development sehingga posisi yang dibutuhkan ada di 2 departemen utama, seperti Brand and Marketing Department, yaitu Business Development Officer, Sales Executive, Content Creator, dan Videographic. Kemudian di Product Development Department, yaitu Database Administrator, Front End Web Development, Back End Web Development, serta Front End Android Programmer. Yang ketiga, saat ini diperlukan strategi dalam people development agar setiap talenta yang ada di BSS dapat bekerja sesuai keahlian dan job description yang sudah ditetapkan. Inovasi yang kami lakukan untuk masalah staffing yaitu dengan mengimplementasikan sistem OKR yang baru untuk mengukur kinerja per individu dan departemen agar dapat dipakai dalam menyusun sistem karir karyawan.
7S yang berikutnya itu style leadership dalam perusahaan. Style kepemimpinan yang diterapkan di BSS adalah tipe kepemimpinan yang demokratis dan mendorong terciptanya partisipatif leadership. BSS mengutamakan setiap orang menjadi pemimpin atas dirinya sendiri, lingkungan kerja, dan eksternal. Konsep kepemimpinan yang dianut BSS adalah kepemimpinan yang bertanggung jawab, disiplin, dan harus menjadi panutan bagi orang lain atau inspiratif. Saat ini, sosialisasi tentang kepemimpinan yang diinspiratif terus didorong untuk diimplementasikan dari pemimpin level bawah sampai menengah. Inovasi yang dilakukan yaitu mengimplementasikan sistem mentoring dan coaching one-on-one di setiap departemen dan kantor. Hal ini bisa mendorong peran serta pemimpin dalam mendukung kesuksesan setiap individu di perusahaan. 7S yang berikutnya atau yang terakhir yaitu shared value atau budaya perorganisasi dalam perusahaan. BSS sendiri memiliki 5 core values yang awalnya terdapat 3, yaitu professional, integrity, and cares. Tapi di tahun 2024 ini kami tambahkan value yang lainnya, yaitu innovation value, dengan nilai seperti kreatif, kualitas, terukur, detail, imajinatif, up to date, and out the box. Value tambahan yang kedua itu yaitu value edit, dengan nilai seperti terdepan, fokus kepemimpinan, akuntabilitas, dan solutif. Nilai yang berikutnya yaitu integrity, dengan nilai-nilai seperti bisa dipercaya, jujur, disiplin, bijaksana, berani, adil, mandiri, serta bertanggung jawab. Nilai yang keempat yaitu professionalism, dengan nilai-nilai seperti kompeten, pekerja keras, value creator, optimis, bisa diandalkan, dan kolaboratif. Dan nilai yang kelima yaitu cares, dengan nilai-nilai seperti peduli, melayani, inspiratif, senang membantu, inisiatif, positive thinking. Demikian penjelasan saya tentang 7S McKinsey untuk memenuhi tugas akhir di sesi 16 ALP mata kuliah Entrepreneurship Project 2. Terima kasih dan selamat pagi.